Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillahi du'iya min abwabil jannati ya abdallahi hada khair. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam atau min babir rayyan muttafaqun alaih. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan pula alhamdulillah kita masih berada di bulan Sya'ban. Kajian seputar as-sirah nabawiyah kita selingi persoalan Sya'ban dan Ramadan karena sebentar lagi Ramadan. Dalam sebuah riwayat hadis yang dari Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW yang maknanya bahwa kenapa Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban itu banyak-banyak berpuasa? Apakah lebih dicintai dibanding bulan-bulan yang lain? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang umumnya manusia lengah. Kemudian di bulan itu amal 1 tahun diangkat. Di bulan itu amal 1 tahun diangkat. Kalau amal harian diangkat di waktu fajar, subuh, dan waktu asar. Kalau amal setiap pekan diangkat pada hari Isnin sama Kamis. Kalau amal 1 tahun diangkat pada bulan Sya'ban. Amal seluruh hidup diangkat ketika kematian. Nah, kemudian Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Akhirnya sahabat Usamah bin Zaid bertanya, kenapa demikian? Dijawabnya bahwa bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan itu banyak orang lengah. Padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amal 1 tahun. Kemudian beliau menjawab, saya suka ketika amal diangkat itu saya sedang berpuasa. Maka beliau dalam satu riwayat banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban, di hari bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa Sya'ban sebulan penuh. Terus kemudian bertanya, kenapa demikian? Karena pada bulan Sya'ban itu kematian semua jiwa dalam 1 tahun ditentukan waktu itu. Di bulan Sya'ban kematian jiwa 1 tahun ditentukan waktu itu. Kemudian Rasulullah menjawab, saya suka ketika nanti ajal tiba dalam keadaan berpuasa. Kemudian hadis yang lain menyatakan kalau sudah sampai nisfu Sya'ban maka tidak boleh berpuasa. Jadi kesimpulannya memang Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban sejak awal. Tapi kalau kita mau mengikutinya berarti menunggu Sya'ban bulan depan. Kalau sudah nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa kecuali yang memang punya kebiasaan puasa sejak sebelumnya. Misalnya sejak sebelumnya sudah biasa puasa hari Senin dan Kamis, maka setelah nisfu Sya'ban pun tetap puasa Senin Kamis. Kalau yang sebelumnya punya kebiasaan puasa Daud, tetap setelah nisfu Sya'ban tetap berpuasa. Tetapi yang tidak punya kebiasaan itu, kalau mau puasa hari-hari bulan Sya'ban ya nunggu tahun depan. Nah, kemudian hadis yang saya angkat tadi adalah begini.
Faman kana, ini mengingat karena sebentar lagi siam Ramadan. Faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Siapa-siapa yang amalnya dominan di bidang sholat. Setelah yang wajib-wajib semua sudah selesai, tapi tetap yang kuat adalah sholat. Soalnya memang kita ini kadang-kadang amalnya beda-beda. Ada yang kuat sabarnya, ada kuat tekunnya, ada kuat sodakohnya, ada pula yang kuat puasanya. Jadi misalnya dimampukan oleh Allah menjaga puasa Senin Kamis sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sebaik yang lainnya belum tentu mampu itu. Tapi bisa menjaga sholat jamaah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kemudian yang lain lagi dimampukan mampu membaca Quran rutin setiap ba'da maghrib maupun ba'da isya atau ba'da subuh. Jadi orang-orang soleh itu amal solehnya ternyata tafadul, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Maka siapa yang ahli sholat nanti ketika masuk surga dipanggil dari pintu sholat. Bukan berarti tidak puasa, tidak berjihad dan lain, tapi yang paling dominan sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang dominannya adalah jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jihad itu bermula dari berdakwah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau taati orang kafir dan berjihadlah dengan Al-Quran, jihad yang besar, maksudnya berdakwah. Maka dari sisi ini secara umum dakwah termasuk berjihad dalam pengertian jihad dalam pengertian bahasa atau lugatan. Tapi nanti kalau jihad dalam pengertian terminologis istilah, maka artinya adalah berperang. Jadi yang namanya berjihad dari dakwah sampai kepada berperang kalau memang kondisi menuntut. Seperti Palestina sekarang tidak cukup dengan berdakwah untuk mengatasi Israel, maka harus berperang. Seperti sekarang di Afghanistan, perang sudah selesai, sudah perang, Masya Allah, perang melawan Rusia sudah selesai berpuluhan tahun atau belasan. Kemudian perang internal antara Taliban sesama mujahidin, itu juga pernah terjadi perang. Kemudian selesai. Kemudian perang melawan NATO sudah selesai. Maka babak berikutnya adalah bukan perang. Jihadnya bukan perang, tetapi iqamatus syariah atau iqamatud din atau iqamatul Islam, menegakkan Islam. Maka itu diisyaratkan oleh Rasulullah ketika peristiwa Haji Wada tahun 10 Hijriah. Ada seorang sahabat bertanya, ayu jihadin afdol? Jihad yang paling afdol yang mana? Ada jihadun nafas, melawan hawa nafsu, ada. Jihadul munafikin, menghadap orang munafikin, ada. Kemudian jihadul syaitan, melawan syaitan, ada. Jihadul kufar, melawan orang kafir, ada. Mana yang paling afdol? Dijawabnya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Hadis itu disampaikan Islam sudah tegak, Rasulullah sebagai pemimpinnya. Maka jihad yang paling afdal adalah mengingatkan pemimpin yang dolim agar tetap berada di atas koridor syariah. Itu jihad yang paling afdal. Jadi mengingatkan pemimpin yang menyimpang agar tetap berada di atas syariah. Nah, itu saja disebut sebagai jihad yang paling afdal. Apalagi memilih pemimpin agar menegakkan syariah, otomatis lebih afdal. Apalagi mengajak-ajak seluruh pemimpin se-Indonesia agar menegakkan syariah, otomatis lebih afdal. Jadi babak kita sebenarnya sejak merdeka sudah jihad yang paling afdal babaknya, yaitu tinggal menegakkan syariah atau menawarkan syariah sesuai dengan kemampuan. Oke. Nah, faman kana min ahli jihad du'iya min. Jadi jihad itu antara berdakwah, berperang sampai menegakkan syariah. Maka dari sisi ini
Amal Rasulullah dan para sahabat beda-beda dalam 4 peristiwa. Peristiwa hijrah Nabi, peristiwa perang Badar, peristiwa perdamaian Hudaybiyah, peristiwa Fatah Makkah. Semuanya afdal, tapi afdalnya beda-beda. Contoh, hijrahnya Nabi dalam 6 bulan kemudian langsung bisa memimpin Madinah, berarti langsung bisa menegakkan syariah. Itu istimewa. Perang Badar meskipun dapat melumpuhkan pasukan orang Quraisy, tapi kan tidak bisa menguasai Jazirah Arab, tidak bisa menguasai Makkah, tidak bisa menegakkan syariah sejazirah Arab dari Madinah sampai Makkah, tidak bisa. Tapi dari sisi pengorbanan memang afdol, tapi dari sisi memperluas tegaknya hukum Islam belum sampai. Nah, berbeda lagi dari perdamaian Hudaybiyah. Perang 18 tahun, perang 6 tahun, perang 6 tahun berhenti perang. Seperti sekarang ini Hamas berhenti perang karena gencatan senjata dengan membebaskan tawanan Israel berarti 3, 4, 3 terus berapa lebih kurang 10 atau berapa bisa membebaskan 1000-an orang Islam yang ditawan Israel. Nah, itu namanya gencatan senjata. Nah, gencatan senjata Nabi kita Muhammad SAW mestinya 10 tahun, tapi baru 2 tahun oleh orang Quraisy dilanggar. Dengan 2 tahun saja, maka kaum muslimin yang tadinya jumlahnya tahun 6 Hijriah, jumlahnya sekitar 1400, ketika 2 tahun kemudian sudah menjadi 10-an ribu. Nah, jadi itu juga afdal dari sisi banyak orang masuk Islam. Itu istimewa. Dari sisi mana dengan banyaknya orang masuk Islam itu istimewa? Istimewa karena mengentaskan orang yang tadinya calon masuk neraka terus jadi calon masuk surga. Itu istimewanya. Maka dari sisi ini penduduk Indonesia itu sejak zaman sultan-sultan dahulu, sejak zaman wali-wali dahulu sudah istimewa. Kenapa? Muslimnya banyak, berarti calon masuk surganya lebih banyak. Tinggal masing-masing meningkatkan kualitas, nek saged masuk surga itu yang tanpa hisab, ngoten. Masuk surga, tapi kalau nanti di alam kuburnya disiksa malaikat nggih mboten penak. Masuk surga tapi nanti ketika hari kiamat ikut guncang, ikut kena gempa ya enggak enak juga. Masuk surga tapi nanti ketika meniti sirat jatuh terus masuk neraka dulu baru diantaskan ke surga, enggak enak juga. Maka kita bermohon kepada Allah masuk surga Firdaus tanpa hisab, ngoten. Nah, maka waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, yang dominannya jihad. Sebab yang dominan jihad belum tentu banyak baca Quran. Yang banyak Quran, yang banyak ngaji terus belum tentu sering-sering nyapu masjid kan. Jadi beda-beda. Yang sering puasa Senin Kemis belum tentu ada mampu rajin membersihkan masjid dan lain-lain, beda-beda. Nah, ini sama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menangis ketika meninggal dunia. Khalid bin Walid menangis ketika meninggal dunia dengan mencium Al-Quran. Di atas kepala diletakkan kepada sambil menangis. Karena seumur hidupnya ketika masuk Islam, sibuk dalam dunia perang. Jadi tidak sementara yang lain bisa menyibukkan menghafal Quran dan lainnya, beliaunya tidak sempat. Itu. Nah, bahkan di dalam hampir atau bisa dibilang seluruhnya asal komandannya Khalid bin Walid mesti menang. Sampai ketika di era Umar bin Khattab diturunkan, takut nanti musyrik. Nah, asal Khalid bin Walid mesti menang. Nanti ada nuansa-nuansa musyrik terus diturunkan jadi prajurit biasa. Nah, kata Khalid bin Walid, saya berperang karena Allah. Jadi panglima ya boleh, jadi prajurit ya boleh, sama saja kan itu. Nah, ketika sering-sering terjadi perang pada zaman Nabi suka dimulai dengan perang tanding. Musuhnya menantang siapa berani maju, duel Yaman itu pakai pedang-pedangan. Nah sering-sering Khalid bin Walid maju, sering-sering. Otomatis yang petinggi-petinggi yang lain kalau bahasa kita kan ketir-ketir. Nah nanti kalau almarhum kan susah diganti. Kalau ganti prajurit gampang, kaderisasi training telung dina pun jadi. Lah kalau ngader panglima kan bisa bertahun-tahun.
Ngader santri sebentar, buka pesantren langsung maju banyak. Tapi ngader kiai dan ulama kan bertahun-tahun. Nah, maka sahabat yang lain pada ketir-ketir kalau Khalid bin Walid maju. Ternyata beliau punya niat sama dengan yang lain. Waktu berjihad, pengennya juga mati syahid. Tapi kan takdir tetap takdir, tidak mati syahid. Maka ketika mati di pembaringan di tempat tidurnya, menangis karena ternyata pengen saya juga matinya di tempat tidur. Tetapi Rasulullah bersabda yang mananya kalau orang meminta syahid kepada Allah dengan jujur, nanti sampai derajat mana zila suhada, derajatnya meskipun tidak syahid betul, tapi levelnya mendapatkan level syuhada. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min seperti misalnya di Afghanistan perang 20 tahun tambah 20 tahun ketika melawan NATO 10 hingga 20 melawan Soviet sekian tahun, melawan NATO juga 20 tahun. Otomatis orang yang berjihad banyak banget. Terus yang menekuni fikih, yang menekuni tafsir dan lain-lain relatif terbatas. Ternyata nopo melih Hamas persiapan perang sejak tahun 48 sampai kini. Nah, maka sebelum itu terjadi sudah ada hadisnya. Orang yang ahli sholat memang akan masuk surga pintunya sholat. Orang yang ahli jihad nanti akan masuk surga pintunya jihad. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah, yang rajin sedekah, maka maka nanti akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa. Terus Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, untuk bisa dipanggil oleh semua pintu tadi, apa rahasianya? Apa penyebabnya? Terus, apa ada orangnya? Apa ada orangnya? Semuanya pintu surga banyak, 4 diantaranya yang disebutkan tadi. Apakah ada pintu surga yang namanya babu sholah memanggil A, kemudian babu siam memanggil A juga, semuanya mempersilahkan. Apa ada? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am ada. Wa arju an takuna minhum. Saya harap engkau salah satunya. Berarti Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya amalnya kuat, puasanya ya kuat, sedekahnya ya kuat, sholatnya ya kuat, jihadnya ya kuat, terutama jihad yang paling krusial, yaitu ketika Rasulullah wafat, terus ada ujian, banyak kabilah murtad. Nah, murtad keluar dari Islam, itu tujuan dahsyat. Nah, kemudian termasuk ujiannya pula adalah orangnya tidak keluar dari Islam, tapi tidak membayar zakat. Namanya mani'uz zakah, menolak sholat mau, kemudian puasa mau, tapi zakat tidak mau. Nah, oleh Abu Bakar As-Siddiq diputuskan harus diperangi. Nah, keputusan ini awalnya ditolak oleh Umar bin Khattab, karena yang sudah sholat otomatis kan darahnya terjaga. Nah, gitu. Tapi dengan hadis yang sama, Abu Bakar As-Siddiq menyimpulkan harus diperangi. Dia tidak memberikan hak harta, yaitu untuk dizakati, maka diperangi. Nah, akhirnya baru Umar bin Khattab setuju. Jadi kadang-kadang umat Islam itu dalilnya yang sama, penyimpulannya bisa berbeda. Dengan dalil yang sama, Umar bin Khattab menyimpulkan yang boleh diperangi yang murtad saja, yang tidak mau zakat tidak boleh diperangi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil yang sama menyimpulkan yang murtad ya diperangi, yang menolak syariah zakat juga diperangi. Akhirnya Umar bin Khattab setuju. Nah, itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah SWT, dimampukan untuk tekun di bidang manapun juga kita bersyukur kepada Allah. Ini berbeda dengan pintu surganya ibu-ibu atau nenek-nenek atau mbak-mbak. Kalau bapak-bapak memang ahli sholat baru dipersilahkan pintu sholat dan lain-lain. Kalau Abu Bakar Siddiq silahkan untuk pintu semuanya mempersilahkan. Kalau ibu-ibu asal menjaga 4 perkara dipersilahkan masuk surga pintu manapun juga. Yaitu idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau orang ibu-ibu, mbak-mbak, nenek-nenek menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha,
menjaga puasa 1 bulan, sebab puasanya ibu-ibu 1 bulan beda dengan puasanya bapak-bapak. Puasanya bapak-bapak 1 bulan Ramadan sudah rampung 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian puasanya ibu-ibu Ramadan yang lalu kadang-kadang bulan Sa'ban ini baru rampung. Seperti ngendikonya Sayyidah Aisyah, pernah puasa Ramadan tuh utang rampungnya baru Sa'ban. Nah, tapi baru berpikir sudah bagus. Berarti selama 1 tahun mikir poso. Nah, itu udah istimewa. Setahun mikir poso. Nah, itu istimewa. Wa somat sahroha wa hasonat farjah, dan menjaga kehormatannya, wa atoat zaujah, dan mentaati suaminya. Jadi saatnya 4 untuk wanita. Apabila jaga sholat 5 waktu, menjaga puasa siam Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami, nanti akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi ababil jannati syi'ti, silahkan lewat pintu mana saja boleh. Mau babu royan boleh, babu siam boleh, babu sedekah boleh, babu jihad boleh untuk ibu-ibu. Ya. Kalau untuk bapak-bapak perlu tekun semuanya. Wallahualam bishawab. Nah, berkait dengan dengan syahr Ramadan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, ima awal Al-Quran atau di waktu bulan Ramadan. Sebagai petunjuk dan furqan. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan supaya berpuasa. Yang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar mengganti dengan hari yang lain. Terus semua syariah itu tidak lepas dari yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syariah apa saja dalam Islam itu Allah menghendaki kita ini dalam kemudahan, bukan dalam kesulitan. Sesulit-sulitnya, bayangannya, sesulit-sulitnya hidup di dunia, kelihatannya masih sulit nanti di alam kubur. Sesulit-sulitnya hidup di dunia, masih sulit nanti di hari kiamat ketika idza zulzilatil ardu zilzala, semua gempa total. Sesulit-sulitnya hidup di dunia, masih bahaya nanti meniti sirat, karena betapa rumitnya meniti sirat, karena meniti sirat itu tergantung kepada amalnya. Kalau amalnya bagus ya mudah, amalnya tidak bagus ya sulit. Nah, sampai dalam falsafah Jawa disebutkan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7 belah 2 saja sulit, belah 3 belah 7, menggambarkan sulit banget. Banyak cibloknya gitu. Nah, tergantung amalnya. Nah, jadi sesulit-sulitnya hidup di dunia, lebih sulit kalau masuk neraka meskipun 1 hari, apalagi yang berhari bertahun-tahun baru dientaskan. Nah, maka kalau kumpulkan hidup di dunia sampai hidup kembali di akhirat, itu Allah menghendaki kita ini serba mudah sebenarnya gitu. Lah kalau capek ya Allah, bikin berita-berita hari ini di berita Palestina ngeri-ngeri pripun. Lah ya Allah, baru dibebaskan 1000 sekian. Padahal yang ditawan sebelum perang Taufanul Asno 10.000. Yang ditawan setelah perang baru 5, jadi 15. Lah 15.000 ditawan baru keluar 11.000 lebih. Berarti kan masih kurang 14.000 kan, masih banyak. Rumit. Tapi kalau digabungkan dengan kehidupan akhirat, nanti rumitnya dunia hilang ketika di akhirat kan ngoten. Yang rumit di dunia penak-penak terus nanti di akhirat rumit terus kan. Gak yang niku. Di dunia kita longgar-longgar banget, makan enak terus-terusan, enggak pernah capek. Tapi kan kita enggak tahu nanti di dalam kubur pripun, orang enggak pernah mikir Islam misalkan. Padahal hidupnya mestinya hidup ini untuk memikir akhirat. Memikir akhirat itu dengan memikirkan Islam. Bagaimana supaya Islam itu menang? Mesti ini ngoten, mesti kan. Lah adapun ubur rampe itu untuk itu kan. Tapi hidup sehat untuk memikirkan bagaimana Islam itu jaya, kan ngoten. Sugih duwe nggih untuk memikirkan bagaimana Islam itu jaya, ngoten kan. Mesti idealnya ngoten. KPPT benten. Punya pangkat setinggi-tingginya kados Pak Presiden ya. Untuk menjadikan bagaimana Islam itu jaya. Nanti kalau terbalik, hidup sehat ben seneng lah, ataupun ngalamat ndak genah. Kemudian suke duit ben marem, ngalamat boten genah niku.
pangkatnya tinggi ben nopo ben nopo lah. Asal semua punya sehat, kekayaan, pangkat, asal tidak untuk memikirkan bagaimana Islam itu jaya niku wah botenan niku ya anu namanya nasibi kan. Nah, maka kalau digatukkan dunia dan akhirat, maka agar penak di akhirat semua potensi di dunia digunakan untuk Islam. Ngoten. Tapi kalau dalam ayat digunakan untuk akhirat, berarti untuk menjadikan Islam itu apa namanya jaya ngoten. Yuridullahu bikumul yusra. Terus melih cerita, Masya Allah. Orang di dalam perjanjian tukar menukar tawanan termasuk terbebaskan. Seneng kan betapa senengnya, apalagi apa namanya seumur hidup terus tahu-tahu sakit mulih kan itu kan senengnya. Tapi pulang-pulang suap istrinya pun boten wonten, anaknya boten wonten, keluarganya pun mati kabeh, syahid kabeh. Bayangke sedih kan angel banget itu. Ya sudah seneng bebas ngoyo-ngoyo, ndak tahu yang ditemukan yang ditemui pun mati kabeh. Itu kalau dihitung itu kalau udah punya iman mungkin langsung stres di wedan kok menawi. Tapi kan kalau punya iman kan langsung tawakal. Jadi dalam dunia perang itu kalau orang punya iman langsung tawakal kan ngoten. Ndak punya iman kata seorang Israel malah stres takbir tembak dewi. Yang nembak orang Israel dikiranya mujahid Palestina ternyata wong dewi gara-gara stres. Ya Allah ya Rabbi itu kalau tapi ngeten. Memang Rasulullah sudah bersabda sejak zaman dulu kala apa namanya Rasulullah meminta agar memberikan berkah kepada Syam. Salah satu bentuk Syam itu adalah Palestina, Lebanon dan Suriah itu diantaranya. Itu memang apa namanya serba penuh berkah. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian jadi Allah itu mengendak ya Allah apa namanya misalnya kita sumpama sholat malam rodok capek-capek itu dalam rangka mungkin hidup di dunianya pena mudah di akhiratnya tambah mudah kan ngoten nem ngaji paling boten mungkin nek pun sepuh pena kan ngoten. Lah kalau nanti di mudanya ndak capek-capek mendalami Islam mungkin sampai sepuh masih usrek-usrek. Jadi kalau disambung semua syariah itu agar kita ini mudah, terutama mudah di akhirat. Terutama mudah di akhirat, tetapi tidak mustahil juga mudah di dunia. Contohnya sesusah-susah Indonesia muslim masih susah muslim di Irak harus perang-perangan zaman kemarin. Nah, kalau kita paling-paling buatan perang-perangan, paling-paling udrek-udrekan reformasi kan ngoten tok, moyak-oyakan ngoten tok. Kalau sesulit-sulitnya bangsa muslim Indonesia masih sulit yang di Libya harus perang-perangan. Masih sulit kaum muslim yang di Yaman karena diperangi oleh Syiah harus menghindar ke luar negeri dan lain-lain. Jadi kita ini serba berkah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu. Kemudian nanti kalau puasa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau menurut Imam Ahmad, kalau nanti kita sudah puasa dan sudah rampung ini sudah hilal Idul Fitri ketok pun ketok paling boten takbir pisan. Berdasarkan ayat ini paling tidak pun rampung Allahu Akbar kan. Nah, baru nanti apa namanya takbir yang lain takbir yang apa namanya yang standar setiap sholat waktu-waktu tertentu, kemudian takbir yang umum kapan-kapan boleh takbir. Nah, kemudian puasa dikaitkan dengan takwa, puasa dikaitkan dengan Ramadan, dikaitkan dengan Quran, dikaitkan dengan hidayah, dikaitkan dengan takwa. Ini kata kunci ini hebat sedanten. Puasanya tok sudah ditunggu pintu surganya Babu Rayyan. Kemudian dikaitkan dengan turunnya Quran. Dengan Quran selamat, boten Quran boten selamat, boten mawon. Jadi kalau kita pribadi ndak pakai Quran, orang ndak pakai Quran boten selamat. Mikir membangun rumah tangga boten pakai Quran boten selamat. Kemudian bangun masyarakat boten Quran boten selamat. Bangun ini Indonesia ndak pakai Quran boten selamat. Maka Masya Allah orang para founding fathers kita iki rodo-rodo napa tenanan istimewa. Pendidikan di Indonesia itu berdasarkan pasal 31 ayat 3 mau naik. Itu kan pendidikan kita ini kan
negara menyediakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Ini bukan Quran. Nah, nggak mungkin apa namanya akhlak mulia nyari bukan dari Quran, betul mungkin. Kemudian keimanan nyari bukan dari Quran mesti geblaso. Ketakwaan carinya bukan dari Quran mesti geblaso kan watan. Itu resmi di Undang-Undang Dasar 45 bab pendidikan. Ngoten niku. Masyaallah, janjanya. Nah, jadi kemudian pula puasa, Ramadan, Quran, apa namanya? Petunjuk hidup terus dikaitkan dengan kedekatan Allah kepada kita. Sebenarnya Allah itu dekat kita, tapi kita tidak mau mendekatnya. Dalam hadis, ana inda dhoni abdi bi. Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Mila nek bapak-bapak, ibu-ibu nek sama anaknya jangan muring-muring yang buruk-buruk. Kalau muring-muring yang yang baik-baik, yang baik-baik jangan yang buruk-buruk. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Wa ana ma'ahu inda qaroni. Allah bersama hambanya kalau mau ingatnya. Kalau ingat. Maka jadi apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku, tentang Allah, saya dekat. Allah itu dekat gitu. Nah, bagaimana kita ini karena Allah itu dekat, bagaimana kita ini merasa dekat? Jadi pun cedak. Tapi ya, misalnya rumahnya meriku, rumahnya kidul masjid Al Azhar. Ini tidak dirasakan kalau rumahnya dekat kan kadang-kadang terbingung rumahku ngendi kan. Nah, bagaimana kita merasakan bahwa Allah itu dekat di antaranya dengan berbanyak zikir. Ana ma'ahu inda karoni. Aku bersamanya kalau ia mengingatku. Berarti mboten diterlantarkan mboten. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian buktinya uji budak watada'i dadaan. Buktinya adalah kalau ada orang berdoa Allah kabulkan. Misalnya jenengan kula sama mbok iya nanti malam muga-muga Allah bangunkan jam 3. Ngoten jam 3 tenan bangun. Pripun niku? Nah, wah nanti bangunnya saat dan subuh sebelum 10 menit sebelum adzan bangun tenan. Sing bangun nek dihitung tuh yang membangunkan siapa kan ngoten. Nah, itu di antara bentuknya, tapi biasanya kita merasa doa terkabul biasanya pas kepepet. Soalipun pas kepepet nu ndonga ni tenanan. Biasanya ngoten enggak usah. Nah, berarti orang Palestina banyak kepepet, banyak dungu nih banyak terkabul, kepepet terus. Masyaallah ya Rabbi. Zaman dulu kalap ya malah. Sangat mungkin juga kita umat Islam yang banyak banget ini sangat mungkin ini bagian daripada doanya para sesepuh dulu pada zaman Londo, pada zaman Jepang, mbah-mbah dulu yang kepepet dungo supaya anak turunnya api tenan dumugi saat niki niku istimewa. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Makkah. Nah, kemudian dicontohkan pula ketika mau Ramadan Rasulullah memberikan ucapan tabsyir, ucapan selamat. Diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah tentang menghidupkan ucapan selamat bulan Ramadan. Sanes lain-lain. Nah, kata sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah niku masuk Islamnya akhir-akhir tahun 7 Hijriah. Rasulullah sudah berdakwah pinten 7 tambah 13. 20 tahun nembe masuk Islam. Tapi kadang-kadang masuk Islam itu kadang-kadang tergantung kualitasnya. Mbok masuknya terakhir, buat tenanan banget kadang-kadang melebihi prestasinya daripada yang awal banget kan. Kadang-kadang contohnya kali yang pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya kira-kira tahun ke-5 atau tahun ke-6. Tapi prestasinya luar biasa, langsung orang terdepan kan katanya. Nah, sahabat Abu Hurairah masuknya tahun ke-20. Jadi kalau Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru masuk, tetapi kan kerjanya nunggu masjid. Dia masjid tinggalnya di masjid, ada makan, tidak ada makan di masjid, terus akhirnya kan ilmunya sambrek. Sebab ngeten, ya Allah Karim. Kalau pikir-pikir, kalau orang terdidik zaman dulu, otomatis kan belajarnya apa yang paling penting? Yang paling penting pada zaman Nabi mesti Quran kan. Kalau orang berpendidikan zaman dulu mesti ahli Quran kan ngoten. Tapi orang berpendidikan zaman sekarang tergantung kepentingan masyarakat. Ahli neko-neko kan gitu. Akhirnya ahli utamanya mboten sido kan gitu.
Kalau urusannya menuju ke akhirat, ke akhirat, maka ilmu yang paling penting Quran sih, panduan ini ku. Tapi kan zaman kita kan boten kita akhirati. Kita urip, wah ya urip ya akhirnya yang penting jadi dokter kan nonton. Soalnya nemui golek duit gampang mbok menawi. Yang satu yang penting pertanian, yang penting perkebunan dan lain-lain. Karena sing kita urusan dunia. Nah, zaman Nabi kan urusan akhirat ketok banget. Maka ilmu yang penting, yang terpenting Quran ngoten. Nah, maka setelah Quran, ilmu yang terpenting hadis. Maka zaman terdahulu hadis itu sampai dihafalkan orang disebut al-hafid. Al-hafid niku orang yang bisa menghafal hadis 100.000. Isine kali urut-urutan nih. Kali sanatnya urut-urutan dari siapa sampai Rasulullah. Rasulullah ngendika ngeten. Oh itu jumlahnya 1.000 dihafal. Berarti zaman dulu. Nah kalau zaman dulu hidupnya berkah lumayan wajar-wajar kemauan. Dari belajarnya sudah bener duluan. Kalau kita dari belajar pun sudah rotok keblasuk-blasuk kan itu. Mestinya yang diinstalkan di kepala kita ini mestinya Quran tapi game sih kan misalnya kan lari-lari mestinya sejak cilik yang diinstal dulu Quran ngoten terus hadis. Tapi ya mboten sempat ngawasi makanya yang diinstalnya game sih. Ya mungkin nanti pada waktu yang keluar game maca trikul kulawahat munculnya game kan. Lah soalnya yang diinstal itu masuk minta yang lain kan. Masyaallah. Kemudian kembali. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda yang isinya yubashiru ashabau bi kudumi Ramadan. Rasulullah memberikan tabsyir, memberikan ucapan selamat akan hadirnya bulan Ramadan. Jadi Rasulullah ketika bulan Ramadan memberitahu kepada sahabat. Pemberitahuan tadi adalah semacam kalau zaman kini semacam ucapan selamat. Qad ja'akum Ramadan. Ini sudah tiba Ramadan. Kalau kita beberapa hari lagi. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu Allah mewajibkan saum. Maka kalau ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, maksudnya adalah orang yang puasa meyakini ini kewajiban dari Allah. Kan mirip-mirip. Ini pajak kewajiban dari pemerintah misalnya. Nah, ini poso kewajiban dari Allah itu namanya imanan. Wahtisaban tolabul adrib. Posonya dalam rangka golek ganjaran. Sanes golek duit, meskipun orang yang golek ganjaran sangat mungkin dapat duit juga. Tapi mboten saged diwali. Orang golek duit untuk ganjaran rada angel niku. Rada angel. Nah, orang berperang mencari ganjaran, tapi kadang-kadang kalau pas menang dapat ghanimah dan selanjutnya. Nah, kemudian Syahrul Mubarak. Tuftahu fi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Maka buktinya orang amal soleh itu gampingnya bukan main. Orang yang beramal soleh masjid-masjid buka kafe tarwih sedanten wonten iftar wonten kafe wonten pengajian wonten. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Surga-surga pintu neraka ditutup sampai bukti yang paling gamping TV saja yang biasanya memutar film-film yang boten penak pas Ramadan perkewo kok saged perkewo kan di acara yang aneh-aneh pas Ramadan praise kok saged itulah. Nah itu jadi pintu neraka ditutup wa ghallu fi asyayatin syaitan dibelenggu wa fi lailatun khairu min alfi syahr wa man khurima khairuha faqad khurima. Terakhir, dan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, orang yang nilainya seperti 1000 bulan atau 80-an tahun, di mana orang yang beramal soleh kala itu baca Quran, silaturahmi, sedekah atau apa saja amal soleh nilainya seperti beramal 80 tahun. Maka kalau orang yang enggak dapat berarti enggak keruan, memang ra itu apa-apa ngoten. Jadi sebentar lagi insyaallah Ramadan, maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang isi amal solehnya terbaik sepanjang umur kita. Tahun depan mungkin terbaik lagi, depan mungkin terbaik lagi. Jadi semua Ramadan yang kita temui adalah amal solehnya terbaik di sepanjang
umur kita. Insyaallah maka demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.